ancamannya 4 tahun penjara lah. Kemudian dendanya juga tinggi gitu, paling maksimum 750 juta. Penghinaan juga. Dan bilang kayak, ya lo kapan bunuh diri? Pernah nggak sih kalian komen jelek di teman kalian? Pernah nggak sih kalian posting foto yang memalukan teman kalian di sosial media? Atau kalian pernah bajak akun sosmed teman-teman dengan konten-konten yang bisa bikin dia malu? Nah, itu adalah beberapa contoh yang disebut cyberbullying, sob. Itu kan cuma iseng, jangan dianggap serius lah. Ya, kita kan nggak tahu perasaan orang lain, sob. Yang buat kita bercanda bisa jadi menyakiti seseorang secara mendalam. Apalagi dilakukannya berulang-ulang kali. Di era sekarang bukan cuma mulut yang harus dijaga, sob. Jari jemari juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan podcast dengan tema perubahan daring. Selamat menyaksikan. Hai Sobat Digital, selamat datang di podcast Sinyal Suara. Ruang di mana kita akan bahas sisi lain dari dunia maya yang nggak selalu seindah feed Instagram. Di sini kita akan membahas mengenai topik yang serius tapi seringkali diremehkan, yaitu perubahan daring dan cyberbullying. Tentunya di sini saya tidak sendiri loh. Di sini saya ditemani oleh 2 narasumber kece kita. Yang pertama ada Kak Nurhanita. Halo Kak Nurhanita. Halo Nanda, halo semua. Senang berbagi di topik yang sangat penting. Selanjutnya ada Kak Fitriana. Halo Kak, apa kabar? Halo Nanda, kabar baik. Siap ngobrol serius tapi tetap santai ya. Oke, sekarang kita bahas mulai dari dasar dulu ya. Kak Nita, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perubahan daring? Perubahan daring itu aktivitas masuk atau menyusup ke ruang digital pribadi orang lain. Bisa berupa stalking akun, penyebaran informasi pribadi orang lain, bahkan mengintip pesan atau data yang seharusnya tertutup. Ini bisa menjadi masalah ketika dilakukan tanpa izin dan tanpa batas. Wah, benar banget. Ini sering terjadi di kalangan remaja. Misalnya mantan nge-stalking akun setelah putus, atau teman yang pas screenshot aib buat bahan gosip. Sekilas kelihatan cuma iseng, tapi kalau sering keterusan dan nyinggung orang pribadi yang gak asik lagi sih. Nah, ini nih yang jadi gerbang awal ke cyberbullying, dimana awalnya cuma main-main, tapi begitu informasi pribadi tersebar, bisa digunakan ke hal yang gak banget, mulai dari mempermalukan, menghina, bahkan memeras. Dampaknya bisa panjang dan gak bisa dianggap remeh. Jadi bukan benar-benar soal kepo doang ya. Ini sudah bisa masuk ke ranah kejahatan. Banget. Bahkan orang tuh nggak sadar kalau satu screenshot atau satu repost tanpa izin itu bisa menjadi pelanggaran pribadi orang lain. Oke Kak Nita, kalau kita membahas mengenai pelecehan digital, bentuknya ada apa aja sih? Banyak sih bentuknya dan sayangnya makin kompleks. Adapun beberapa bentuknya itu seperti body shaming, yaitu komentar menghina soal bentuk tubuh orang lain. Kedua itu ada sextortion, dia memeras menggunakan konten intim. Ada juga doxing, pelaku menyebarkan data pribadi orang lain seperti alamat dan nomor HP tanpa izin. Ada juga flaming. Flaming itu bentuknya seperti komentar atau postingan yang dilakukan secara intens dan agresif. Dan jangan lupa juga realita yang nggak bisa diabaikan. Pelecehan berbasis gender masih sering saja terjadi, apalagi ke perempuan. Mulai dari sosial media sampai ke tempat kerja seperti lingkup, masih sering saja ada kasus yang bermunculan. Oke, sekarang kita masuk ke kasusnya Kak Nita.
Kak Nita punya contoh kasus nyata ya yang bisa menggambarkan seberapa nyata masalah ini? Saya ingat satu kasus dari siswi SMA dari Surabaya. Akunnya diretas dan foto pribadinya disebarluaskan oleh teman sendiri karena dendam. Korban merasa trauma dan sempat berhenti sekolah. Kasus ini naik ke polisi, tapi sayangnya banyak korban yang gak berani angkat suara. Dan ada juga kasus anak laki-laki yang jadi bahan olokan karena gayanya yang dianggap nggak maskulin, di mana videonya disebar di sosial media dan viral. Akibatnya dia jadi menutup diri dan mengalami gangguan kecemasan. Wah, ini realitas yang nggak bisa dianggap remeh ya. Karena jejak digital, jejaknya nggak bakal hilang begitu saja. Kira-kira kalau kita lihat tren sekarang, kedepannya ini bakal memburuk atau bisa membaik? Saya optimis sih, banyak sekolah dan komunitas yang mulai mengedukasi soal etika digital, tapi juga harus diikuti dengan regulasi yang kuat dan dukungan dari platform digital. Nah betul banget, harus ada collab antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan sosial media itu sendiri. AI bisa membantu memfilter konten, tapi tanggung jawab dan moral tetap di tangan pribadi. Jadi bukan soal teknologi doang ya, tapi juga soal karakter. Kita harus mengerti soal batasan privasi digital, nggak semua harus diakses dan dibagikan. Dan yang penting juga harus berani speak up. Jika ada orang yang dibully di sosial media, jangan hanya cuma diam, laporkan, beri bantuan, atau cukup DM ke mereka agar mereka tahu mereka nggak sendirian. Kadang yang dibutuhkan oleh seorang korban itu cuma kata, aku dengerin kamu, dan itu akan bisa mengubah segalanya. Jadi kita udah bahas mulai dari A sampai Z ya. Jadi apa sih pesan kakak untuk para pendengar kita? Pesan saya, lindungi privasi digitalmu dan hargai privasi orang lain. Internet bukan zona bebas dosa. Dan bukan hanya sekedar speak up saja, tetapi juga tahu batasnya. Gak semua hal butuh komentar, dan jangan sampai jadi penyumbang luka barunya. Setuju, kita semua punya peran, mulai dari cara kita berkomentar, nge-share, dan cara kita memperlakukan orang lain di ruang digital. Baik, terima kasih kepada Kak Nita dan Kak Fitriana dan seluruh sobat digital di luar sana. Klikmu punya dampak, jadi gunakan untuk hal baik. Sekian dari kami, bye-bye. Jari yang nggak dijaga bisa bikin orang lain sakit hatinya. Dampaknya bisa panjang. Bisa bikin kepercayaan diri rendah, malas bersosialisasi, terus menyendiri, depresi, dan yang paling parah, bikin orang berniat bunuh diri. Alah cemen, masa dibecandain doang depresi? Nah, kita tuh nggak pernah tahu karakter dan latar belakang seseorang. Bisa jadi komentar kecil yang kita anggap bercanda justru membuka luka masa lalunya. Dan kita nggak tahu udah berapa lama ia membawa beban sedihnya. Ya, kalau kita nggak bisa bikin orang seneng, paling nggak jangan nambah beban mereka ya sob.